Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi selanjutnya, yaitu fungsi. Ini pengertiannya bahwa sebuah fungsi adalah suatu aturan korespondensi yang menghubungkan tiap objek X dalam satu himpunan yang disebut dengan daerah asal atau domain dan sebuah nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua dengan nilai yang diperoleh secara demikian disebut dengan daerah hasil atau ring dari fungsi. Jadi ada objek yang akan dipadankan dengan objek lainnya. Objek asal ini atau daerah tempat asal objek ini disebut dengan domain. Sedangkan padanannya tempat daerah yang hasil itu disebut dengan ring. Oke, jadi ada titik X dibagi ke titik Fx gitu ya. Seakan-akan seperti itu. Ada dua himpunan yang berbeda itu ya. Ini Anda lihat di situ, ini untuk memudahkan ya. Daerah asalnya itu himpunan, di sebelah kiri ada X, kemudian dengan fungsi F itu X akan diubah menjadi Fx gitu ya. Itu adalah tempatnya, F adalah daerah hasilnya. Anda lihat di situ bahwa satu titik atau satu nilai X dibagi ke satu nilai Fx. Jadi untuk suatu X akan terdapat Fx gitu ya. Jadi nggak mungkin untuk satu X ada dua Fx, berarti itu bukan fungsi gitu ya. Tapi bisa saja dua X itu dibagi ke satu Fx, nggak ada masalah. Oke. Ini adalah gambaran dari fungsi ini ya. Dari daerah asal menuju ke daerah hasil gitu ya. Oke. Ini jenis-jenis fungsi. Ada fungsi polinomial. Fungsi polinomial ini adalah sebarang fungsi yang dapat diperoleh dari fungsi konstanta. Fungsi konstanta itu maksudnya adalah fx sama dengan k gitu ya. Atau contoh real aja fx sama dengan 3 gitu ya. Itu adalah konstanta. Nilainya berapapun tetap dia 3. Fx-nya hasilnya tetap 3 gitu ya. Fungsi identitas jadi fx sama dengan x gitu ya. Kemudian dari fungsi konstanta dan fungsi identitas dengan menggunakan operasi bisa penambahan, bisa pengurangan dan perkalian. Ini bentuk fungsinya seperti ini. Fx sama dengan an x pangkat n ditambah dengan an-1 x pangkat n-1 dan seterusnya sampai dengan a1x plus a0 gitu ya. Anda lihat an maksudnya adalah fungsi konstanta yang tadi ya, fungsi polinomial definisinya atau pengertiannya itu ya. An adalah fungsi konstanta dan xn adalah fungsi identitas yang dikalikan sebanyak n gitu ya. Oke. Jadi fx sama dengan x. Kemudian f ada gx belakang saja ya, itu adalah fx kalikan fx kalikan fx sampai sebanyak n. Nah, seperti itu. Sehingga dia adalah x pangkat n atau fx pangkat n atau x pangkat n gitu ya. Dan dia adalah identitas gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian ditambahkan dari an, jadi fungsi konstanta an dikalikan dengan fungsi identitas sebanyak n gitu kan, dikalikan semuanya dan dijumlah dengan berikutnya di suku berikutnya ini, hingga nanti dapat membentuk fungsi polinomial. Ini contohnya 2x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 5. Nah, ini contohnya. Maka fungsi ini bisa kita pecah-pecah menjadi
susunan dari fungsi konstanta dan fungsi identitas. Itu maksudnya fungsi polinomial itu. Fungsi kuasa. Fungsi kuasa adalah suatu fungsi dalam bentuk fx sama x pangkat a dan a konstanta. Jadi ini fungsi pangkat itu ya. Misalkan x pangkat a gitu. A-nya adalah konstanta. Nah, ini yang tadi itu di fungsi identitas dikalikan sebanyak a. Kita punya ini ya nanti. Oke. Ini contohnya fx sama x pangkat 4. Ini fungsi kuasa. Dan fungsi akar adalah fungsi kuasa dengan a sama 1/n dan n bilangan bulat positif. Itu ya, a dan 1/n. Jadi kalau nanti bisa x, itu ya, makanya 1/n, maka dia menjadi akar pangkat n dari x itu ya. Ini contohnya x pangkat setengah sama dengan akar 2 dari x. Jadi kalau akar 2 tidak ditulis, jadi seperti ini hasilnya. Oke. Oke, berikutnya fungsi rasional adalah hasil bagi dari fungsi polinomial. Maksudnya fungsi polinomial dibagi dengan fungsi polinomial, maka dia adalah bentuk fungsi rasional. Masih ingat dengan bilangan rasional? Ya, bilangan rasional adalah hasil pembagian antara bilangan bulat dengan bilangan bulat. Oke. Bentuk fungsi rasional bisa seperti ini. Yang atas polinomial n sebanyak n, pangkat tertingginya n, dan yang bawah adalah sebanyak m ini ya. Jadi n dan m biasanya itu m lebih besar nilainya, sehingga pangkat yang ada di atas dan pangkat x pangkat yang ada di bawah itu besar pangkat yang ada di bawah. Karena kalau besar yang di atas maka bisa dilakukan pembagian gitu ya. Nanti bisa dalam bentuk fungsi campuran gitu ya. Tapi ini rasional nih biasanya karena dia rasional maka atasnya itu pangkat x-nya, pangkat variabelnya ada lebih kecil gitu ya. Nah seperti itu. Ini sama ini ya. Bisa sama. Jadi secara umum memang n dan m itu bisa sama, bisa juga lebih besar dari n-nya ya nggak ada masalah ya sebenarnya. Tapi kalau kita integralkan nanti ya kita bagi ya, agar lebih mudah kita mengintegralkan. Oke, ini fungsi trigonometri. Ini gambarannya ada sudut di antara dua garis horizontal dan garis miring, dan ada garis vertikal, atau biasanya garis vertikal itu sumbu Z, garis horizontal itu sumbu X, miringnya adalah R, biasanya seperti itu ya. Dan ini sin theta adalah vertikal Z dibagi dengan miring atau R gitu ya, seperti itu. Kalau cos adalah horizontal atau X dibagi dengan miring yaitu R itu. Tangen adalah theta adalah hasil bagi dari vertikal atau Z dibagi dengan horizontal yaitu X. Nah ini. Oke, ini adalah fungsi trigonometri. Nah ini gambarannya. Kalau sin itu yang hitam itu, sin itu yang biru itu ya. Nah itu adalah sinnya. Sinnya itu ketika dia t-nya itu 0 maka dia juga 0. Sedangkan cosnya ketika dia t-nya 0 dia 1 gitu ya. Jadi ini berbeda, tapi dia periodik ini ya. Periodik artinya periodik ya, dia akan kembali gitu ya. Bisa saja dari min pi itu dia sampai ke pi itu satu periodik. Min pi sampai ke pi. Jadi dari
0, kemudian dia turun, ini yang sin, dan sampai 0 tapi dia naik, jadi belum satu periodik, dan dia turun lagi sampai ke pi, maka dia adalah 0 juga, terus dia turun lagi seperti ketika min pi, berarti adalah satu periodik. Dari min pi ke pi, itu ya, untuk sin maupun untuk cos sama sebenarnya, cuma kan ketika cos itu dia min pi, dia bernilai min 1 itu ya. Nah ini mungkin kaitannya, kalau t-nya 0 itu sin t itu 0, cos t-nya itu 1. Nah ini ketika t-nya itu pi per 6, pi per 6 itu paling gampang ya, berapa derajat? Nah, 30 derajat ya, itu 180 radian itu ya, bagi dan 6 berarti kita punya 30 itu ya. Jadi sin 30 derajat adalah setengah, cosnya adalah akar 3 per 2 ya, ini Anda lihat nanti ya, dan pi per 4 berarti berapa? 45 kan ya, akar 2 per 2. Nah, cosnya juga sama, itu perpotongan itu ya, antara dua grafik itu, jadi dua fungsi itu perpotongan di titik pi per 4, itu akar 2 per 2. Kemudian ketika pi per 3, pi per 3 itu berapa? Ya 60 kan. Nah, ketika 60, maka Anda lihat pi-nya adalah sin-nya adalah akar 3 per 2 dan cosnya setengah. Anda lihat, ketika pi per 3, t-nya sin itu akar 3 per 2, itu sama dengan ketika pi-nya itu t-nya itu pi per 6 atau 30 untuk cos-nya. Jadi ini kaitannya ya. Jadi sin 0 adalah cos berapa? Cos 90 gitu ya. Sin 30 itu cos 60. Sin 45 sama dengan cos 45. Sin 60 sama dengan 60 derajat sama dengan cos 30 derajat. Sin 90 derajat sama dengan cos 0 derajat. Itu ya, ini kaitannya. Dan dia Anda lihat itu periodik ya, dari satu bulatan dari 0 sampai pi gitu ya, dari 0 sampai pi, kemudian dia naik lagi gitu ya. Nah, ini masih belum satu periode karena di atas dan di bawah itu. Periode ketika nanti 0 menuju ke 2 pi, ini satu periode. Oke. Berikutnya adalah fungsi eksponen. Anda lihat, fungsi eksponen adalah fungsi yang berbentuk fx sama dengan a pangkat x. Nah, kalau tadi x pangkat a itu fungsi kuasa atau pangkat. Kalau fungsi eksponen itu berarti x-nya sebagai pangkatnya, a pangkat x, dengan adalah basis adalah konstanta positif. Oke, ini fungsi eksponen ini contohnya fx dengan 2 pangkat x gitu ya, atau 2 pangkat x atau eksponennya. Fungsi eksponennya fungsi logaritma fx sama dengan a log x. A-nya adalah basis ya, bilangan basis ya, konstanta positif. Nah, ini kaitannya eksponen dengan logaritma ini ya. Fungsi logaritma merupakan balikan atau inverse dari fungsi eksponen. Ini contohnya fx sama 2 log x. Nah ini a-nya adalah nilainya 2 gitu ya. Itu kaitannya dengan 2 pangkat x itu ya, balikannya itu. Oke. Operasi fungsi. Nah ini Anda lihat, fx adalah x min 3 dibagi 2 dan gx adalah akar x. Oke. Ketika fx plus gx itu di baris yang pertama itu ya,
domainnya dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Jadi kok dari 0, kenapa kira-kira? Iya, karena kita punya fungsi gx yang akar x. X harus bernilai positif ya. Di akar dari bilangan negatif dalam hal ini tidak ada kalau kita berbicara bilangan real. Karena kita berbicara bilangan real ya memang nggak ada akar min 3 itu nggak ada, tidak boleh tidak bisa terjadi itu ya, gampangnya seperti itu. Sehingga kalau kita jumlahkan tetap saja bahwa domainnya itu 0 sampai dengan tak hingga, dengan nolnya ikut itu. 0 nggak ada masalah gitu ya. Loh, berarti 3 nggak masalah. Oh, iya, 3 nggak masalah. Kalau kita masukkan 3, berarti dia kan 0 min 3 berarti dia kok 0 sih? 3 maaf saya. 3 berarti 3 min 3 0 bagi 2 ya 0 kan? Nah, berarti nggak ada masalah. Hasilnya kan 0 plus akar 3 berarti ya akar 3. Jadi nggak ada masalah kalau x-nya itu 3. Kalau x-nya min 1 baru masalah di akarnya itu. Sehingga domainnya itu 0 sampai tak hingga itu ya. Oke. Kalau fx domainnya? Ya, kalau fx domainnya ya dari min tak hingga sampai tak hingga, nggak ada masalah. Baru kalau yang akar x baru dia domainnya adalah dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Ketika dijumlahkan domainnya tetap, ketika dikurangi juga tetap, ketika dikalikan juga tidak berubah gitu ya. Ketika Anda lihat paling bawah, ketika dibagi ya itu jadi masalah. Oh, tadi syaratnya adalah bahwa akar x itu x tidak boleh bernilai negatif. Tapi ketika dia sebagai pembagi, maka pembagi tidak boleh 0 karena nanti tidak terdefinisikan. Sehingga syarat lagi maka 0 tidak boleh ketika fx dibagi dengan gx gitu ya. Di 0 tidak ikut sebagai daerah asalnya. Komposisi fungsi f dan g itu tidak dalam bentuk g apa aja? OF atau G komposisi F gitu aja ya. Nambah itu kayak 0 tapi lebih kecil itu ya. Atau kayak O tapi lebih kecil ya. Itu namanya komposisi. Lambang dari fungsi G dikomposisikan dengan fungsi X gitu ya. Maksudnya seperti ini. G dikomposisikan dengan X, Fx itu sama dengan X itu dioperasikan dulu dengan fungsi F yang di dekatnya itu, setelah itu hasilnya dan dioperasikan ke fungsi G. Maksudnya X itu adalah domain dari F, dengan Fx adalah domain dari G. Nah, itu maksudnya. Nah, itu kalau misalkan Fx-nya itu 3x min 4 dibagi 5, G-nya akar dari X, maka kalau kita komposisikan G komposisi Fx, kita lihat seperti itu Fx-nya adalah 3x min 4 per 5 itu jadi domain dari G. Nah, dia menjadi X-nya G gitu ya. Sehingga ketika kita masukkan 3x min 4 per 5 di X-nya G, kita punya akar dari 3x min 4 per 5. Itu G 0F atau GOF gitu ya. Kalau dibalik, F dikomposisikan dengan G, X, maka G-nya adalah akar X. Oke, kemudian dia menjadi domain dari F, maka akar X akan menjadi X-nya dari F. Maka menjadi X-nya diganti dengan akar X menjadi 3 akar X min 4 dibagi dengan 5. Oke, itu adalah komposisi fungsi. Sama enggak? Iya, jelas berbeda. Gitu ya. Berbeda sekali. Anda lihat di sini, daerah asal dari komposisi fungsi G dan F adalah himpunan nilai X yang memenuhi sifat yang pertama. X berada di dalam daerah asal F. Itu ya, X-nya
karena X akan dioperasikan ke F, maka X harus berada dalam daerah asal F atau domainnya F. Yang berikutnya, Fx berada dalam daerah asal G. Karena Fx itu akan dioperasikan dalam G, maka Fx harus berada dalam daerah asal dari G atau domain dari G. Kalau nggak seperti itu ya tidak bisa dijalankan. Gitu ya. Oke. Balikan atau ini inversionnya, apabila f, z, dan gx pasangan fungsi yang satu merupakan balikan atau inverse dari yang lain, maka ide ini dapat dinyatakan dalam bentuk ringkas. Gitu. Jadi fz dan gx itu pasangan yang saling inverse ya, maka gx dikombinasikan atau f dikombinasikan dengan gx, atau Anda lihat di situ Gx menjadi domainnya Fx, itu akan sama dengan X. Jadi fungsi komposisi dari F dan G terhadap X, maka dia sama dengan X karena dia adalah inverse-nya. Dan juga dibalik sama saja, yaitu G Fx, jadi fungsi komposisi G dengan F terhadap X, maka dia juga sama dengan X juga. Ini contohnya. Gx sama dengan X plus 7 dan Fz sama dengan Z min 7. Ini fungsi yang saling inverse, saling berbalikan. Ya, bisa aja nanti Anda cari ya, kan sederhana. Gx sama dengan X plus 7, maka Z sama dengan X plus 7. Agar kita tahu inverse-nya berarti gimana X-nya, maka kita kurangi dengan 7 sehingga kita punya Y min 7 sama dengan X. Nah, berarti Y min 7 adalah inverse dari fungsi X plus 7. Itu ya, sederhana. Nah ini, kalau kita masukkan nilai 5 di dalam Gx, maka kita dapat 5 plus 7 sama dengan 12. Dengan 12 masuk dalam F, fungsi F, maka menjadi 12 min 7 sama dengan 5 atau X-nya tadi. Ya ini maksudnya. F fungsi balikan dari G ditulis dengan F sama dengan G pangkat min 1. Gitu ya. Inverse dari G, itu lambang dari inverse dari G. Yaitu F sama dengan G pangkat min 1 untuk gambarannya. Oke. 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 Kita lihat, jika F adalah balikan dari G, F itu balikan dari G, maka G adalah balikan dari F. Jadi saling ini, sesama itu saling kayak ini. Kalau G balikan dari F, maka F balikan dari G. Kalau jika maka G komposisi F terhadap X itu akan sama dengan F komposisi G terhadap X itu sama dengan X tadi, itu identitas. Jadi mengkomposisikan dua fungsi yang saling berbalikan adalah menghasilkan fungsi identitas. Ini Y sama dengan Gx, maka X sama dengan G pangkat min 1 Z, gambarnya gitu ya. Samanya seperti itu biar lebih mudah gitu ya. Nanti lihat jika Y sama dengan Gx, nah Y dia Y sama dengan Gx, kemudian Anda ubah X sama dengan apa Y gitu kan. Nah, seperti itu. Dan juga ini dekatnya jika X sama dengan G pangkat min 1 Z, maka Y sama dengan Gx gitu ya. Tapi harus Anda perhatikan bahwa tidak semua fungsi punya inverse, tidak semua fungsi punya inverse-nya. Oke, nah ini ada contoh untuk mencari balikan. Gx sama dengan 3x kuadrat plus 2. Jadi 3 kali x kuadrat plus 2. Maka kita bisa tuliskan Y sama dengan 3 kali x kuadrat plus 2. Oke, nah kita ingin X sama dengan berapa gitu kan ya. Maka yang pertama kita kalikan dengan sepertiga dua sisi sehingga kita punya hasil itu ya, sepertiga Y sama dengan X kuadrat plus 2. Kemudian 2 nya itu
kita lakukan pemindahan atau bisa juga kita kurangi 2 sisi dengan min 2, maka sisi kiri berkurang 2, sisi kanan juga berkurang 2, itu hasilnya. Nah, kemudian x-nya kan sudah sendirian, tapi dia masih kuadrat, maka kita punya x adalah berarti x kuadrat, maka kita punya x, yaitu kita akarkan x kuadrat agar kita dapat x, sehingga x sama dengan akar dari sepertiga z min 2. Nah, ini adalah x-nya sama itu, sehingga balikannya adalah fx adalah, yaitu y-nya Anda ganti dengan x, berarti seperti akar dari sepertiga x min 2, itu adalah inverse dari gx yang sama dengan 3x kuadrat plus 2. Oke?